Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Apa kabar semuanya? Baik ya, semoga kita semua selalu sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang fardu kifayah. Namun, sebelum kita ke materi tentang fardu kifayah, Ibu akan menjabarkan apa-apa yang harus kalian lakukan atau apa saja yang harus kalian persiapkan ketika kalian ingin melaksanakan fardu kifayah. Dan perlu kalian ingat, fardu kifayah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi apabila ada tetangga kita yang meninggal atau keluarga kita yang meninggal, maka kita sebagai seorang muslim wajib menyelenggarakan pengurusan jenazah. Namun, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke materi tentang pembahasan jenazah, maka Ibu akan membagikan kalian beberapa pengetahuan tentang perlengkapan fardu kifayah. Mungkin kalian anggap ini kok perlengkapan saja, itu mudah. Mungkin sangat mudah bagi kalian yang sudah mengerti. Namun kita tidak boleh seperti itu, karena ada beberapa teman kita yang belum memahami tentang perlengkapan fardu kifayah. Baik, siap semua menerima pelajaran dari Ibu? Pasti dong. Insya Allah apa yang Ibu sampaikan ini adalah ilmu yang Ibu dapat. Baik, perlengkapan yang pertama. Siap semua? Baik. Perlengkapan yang pertama itu adalah kain kafan. Ya. Ada yang takut dengan kain kafan? Tidak boleh takut. Kan kita semua nanti pada akhirnya akan memakai kain kafan. Jadi kain kafan ini berwarna putih. Wajib berwarna putih. Ada yang nanya, boleh enggak sih Bu polkadot, atau boleh enggak sih Bu warna bunga atau warna-warni? Enggak boleh sayangnya. Jadi kain kafan itu harus berwarna putih. Nah, kain kafan gunanya apa Bu? Kain kafan dipergunakan untuk membungkus jenazah atau mengkafankan jenazah. Jangan membungkus ya. Jadi untuk mengkafankan jenazah. Jadi kain kafan kita gunakan untuk mengkafankan jenazah. Bu, berapa meter kain kafannya? Kain kafan itu tergantung lagi dengan jenazahnya. Kalau jenazahnya kecil, ya kita lihat lagi apakah jenazahnya kecil atau besar, atau panjang, tinggi atau rendah. Jadi kain jenazah sudah ada ketentuannya. Laki-laki berapa yuk? Laki-laki 3 lapis dan perempuan 5 lapis. Jadi kain biasanya kalau kita ke toko kain itu sudah ada tersedia. Tinggal kita Bu, Pak, beli perlengkapan untuk fardu kifayah, maka kalian akan diberi. Dan yang berikutnya adalah gunting. Loh, kok ada gunting? Ya, gunting fungsinya apa? Gunting digunakan untuk memotong kain menjadi beberapa bagian. Kenapa Bu harus dipotong? Memang harus dipotong nak, karena ketika kita membeli kain itu biasanya kainnya utuh. Kadang biasanya yang umum itu adalah 5 meter. Jadi ada yang 5 meter biasanya, ada yang 7 meter. Jadi tergantung jenazahnya lagi. Gunting ini usahakan adalah gunting kain. Biasanya gunting kertas sama gunting kain itu berbeda. Kenapa Bu harus gunting kain? Karena kalau kita pakai gunting kain itu mempermudah para kelompok pengurus jenazah untuk membagi kain menjadi beberapa bagian. Kain ini kalau sudah dibagi menjadi beberapa bagian, maka para kelompok pengurus jenazah akan lebih mudah lagi mengerjakannya. Yang berikutnya adalah sarung tangan. Loh, kok ada sarung tangan? Memang. Jadi sarung tangan itu biasanya digunakan oleh para kelompok pengurus jenazah yang bagian membersihkan organ intim jenazah. Ya,
Jadi sarung tangan dipakai biasanya yang membersihkan bagian organ intim jenazah. Yang berikutnya adalah kain. Kain untuk apa? Kain ini digunakan untuk menutup jenazah dari ujung kepala hingga ujung kaki pada saat dimandikan. Gunanya agar aurat jenazah tertutup. Ya. Jadi ada sarung tangan dan ada gunting. Jadi ada sarung tangan, gunting, kain. Peralatan berikutnya adalah tikar. Tikar gunanya apa, Bu? Jadi tikar digunakan untuk menghampar kain kafan. Jadi tikar itu biasanya di atas tikar akan dihampar kain kafan yang sudah disediakan, yang sudah dipotong. Dan berikutnya adalah kapas. Kapas digunakan untuk apa? Kapas digunakan untuk menutup lubang yang ada pada tubuh jenazah. Misalnya nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi itu hanyalah alat-alat yang perlu kalian siapkan. Peralatan berikutnya adalah ember. Biasanya embernya itu harus besar. Kenapa sih harus besar? Supaya tempat air, penampungan airnya itu banyak. Jadi pada saat memandikan jenazah, kelompok memandikan jenazah itu tidak boleh kekurangan air. Jadi air itu sangat penting dan usahakan air itu mengalir. Jadi pada saat ember itu terisi, airnya terus mengalir. Jadi airnya tidak boleh terputus karena kasihan kelompok memandikan jenazah. Yang berikutnya adalah gayung. Gayung untuk apa? Ya, gayung untuk memandikan jenazah. Jadi jenazah dimandikan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi berapa gayung harus digunakan? Tergantung permintaan kelompok memandikan jenazah. Jadi untuk ukuran gayung sama ember, apakah ada ukurannya, Ibu? Tidak. Jadi ukurannya silahkan berkoordinasi dengan kelompok pengurusan jenazah. Jadi kalau bisa belilah yang baru. Namun kalau tidak bisa kita menyiapkan yang baru sebagai ahli waris, paling tidak kita harus menyiapkan yang bersih. Jadi alat yang digunakan para kelompok pengurus jenazah adalah bersih. Paham? Ini semua demi kebaikan jenazah. Jadi kenapa sih, Bu, harus bersih? Sekarang seperti ini. Ini adalah pengurusan jenazah. Ini adalah mandinya yang terakhir. Masa untuk mandi keluarga kita yang terakhir kita siapkan peralatan yang buruk? Paling tidak sebagai ahli waris kita harus berusaha untuk menyiapkan alat yang bersih. Kalaupun tidak bisa membuat alat yang baru. Oke, paham? Baik. Kalau sudah paham, Ibu akan lanjut ke peralatan berikutnya. Berikutnya adalah kapur barus. Loh, kok ada kapur barus, Bu? Ya, ada kapur barus. Jadi kapur barus ini biasanya sebelum digunakan kita tumbuk, sayang. Kita tumbuk menjadi bubuk. Nanti air kapur barus nanti akan dicampurkan juga dengan air. Jadi nanti kapur barus akan digunakan untuk memandikan jenazah. Selain untuk memandikan jenazah, kapur barus juga akan ditabur di kain kafan jenazah. Jadi pada saat membentangkan kain kafan, kapur barus juga harus ditabur. Berikutnya adalah wewangian. Wewangian yang seperti apa? Apakah wewangian yang mengandung alkohol? Tidak. Jadi wewangian yang tidak mengandung alkohol. Dan ada juga lagi satu, bubuk kayu jati. Bubuk kayu jati untuk apa? Sama kegunaannya. Bubuk kayu jati dan wewangian itu akan ditabur pada saat kain kafan telah terbentang. Jadi kain kafan yang sudah terbentang, kain kafan yang sudah dibentang itu akan ditaburi oleh kapur barus, wewangian, dan kayu jati. Jadi ketiga bahan ini akan ditaburkan di kain kafan. Baik, paham? Ya, ini baru bahan ya. Jadi ini baru alat, ini baru bahan yang harus kita persiapkan pada saat kepengurusan jenazah. Baik, berikutnya adalah sabun dan shampoo. Sabun, ya. Sabun dan shampoo digunakan untuk membersihkan tubuh jenazah. Jadi
jenazah itu kita bersihkan. Karena kita memandikan, jadi kita bersihkan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jenazah akan kita bersihkan sebersih-bersihnya, sewangi-wanginya. Dan shampoo digunakan, ya shampoo pada umumnya. Shampoo-nya digunakan untuk apa? Untuk kepalanya, untuk rambutnya. Shampoo digunakan untuk, ya seperti kita masih hidup. Jadi shampoo, sabun penggunaannya sama seperti kita waktu masih hidup. Jadi walaupun seseorang itu sudah meninggal, namun pada akhir kehidupannya, pada akhir sebelum dia dikuburkan, kita harus mengurus dia dengan baik. Kita harus memandikan dia dengan sebaik-baiknya. Jadi sabun dan shampoo harus dipakai juga. Ada ketentuannya nggak sih Bu? Harus sampo apa atau harus sabun apa? Tidak ada ketentuan. Silahkan beli yang wangi, yang bisa kalian beli, yang mampu kalian beli. Jadi sabun dan shampoo kegunaannya sama seperti orang yang masih hidup. Oke? Paham? Baik, pintar sekali. Jadi semuanya paham ya? Sudah shampoo, sabun apa lagi ya Bu kira-kira? Bukanlah handuk yang bersih agar kelompok pengurusan jenazah itu juga nyaman mengurus jenazah keluarga kita. Paham? Jadi gini, handuk warna apa? Boleh, warna apa saja boleh. Yang penting handuk itu bisa mengeringkan tubuh jenazah. Oke? Jadi tubuh jenazah sesudah dimandikan, sesudah kelompok memandikan jenazah itu yakin bahwa itu sudah bersih, habis dimandikan kan dia dikudukan sudah suci, maka dikeringkan sebelum dikafankan. Dikeringkannya dengan menggunakan handuk. Kenapa harus menggunakan handuk? Ya karena memang pada umumnya selesai mandi kan kita pakai handuk. Handuklah yang mengeringkan badan kita. Sisir, ada lagi sisir. Kok ada sisir? Buat diikat rambutnya? Tidak. Jadi jenazah yang sudah meninggal kan sudah kita keramas rambutnya, kita bersihkan agar memudahkan kelompok jenazah mengkafani jenazah tersebut, maka kita gunakan sisir untuk merapikan rambut jenazah. Jadi itu adalah beberapa alat yang bisa kita siapkan ketika kita melakukan kepengurusan jenazah. Apa yang kita punya sebagai ahli waris, berikanlah yang terbaik untuk jenazah, ya. Jadi ilmu apa yang Ibu bagi hari ini, ilmu apa yang Ibu bagikan hari ini adalah ilmu yang Ibu dapat, ilmu yang Ibu terapkan pada saat Ibu ikut dalam kelompok memandikan jenazah. Namun, tidak menutup kemungkinan kalian adalah orang-orang yang cerdas, kalian adalah orang-orang anak-anak yang punya kemampuan. Bisa jadi ilmu kalian adalah ilmu yang paling tinggi daripada Ibu, ilmu yang paling bagus daripada Ibu. Maka dengan itu Ibu harap kalian semua bisa share langsung ke Ibu boleh, share sama teman-teman juga boleh. Ibu sangat mengharapkan itu karena pada akhirnya juga kita adalah sama-sama belajar walaupun posisi Ibu adalah sebagai seorang guru. Jadi guru itu tidak mesti pintar nak ya. Jadi apa yang kalian punya silahkan bagi sama Ibu. Begitupun Ibu, apa yang Ibu punya akan Ibu bagi ke kalian. Oke, paham? Namun apabila ada yang belum kalian pahami tentang peralatan pengurusan jenazah, kalian boleh tanya ke Ibu sebelum kita memasuki tentang kepengurusan jenazah. Jadi kok alatnya dulu? Iya, alatnya dulu kita bahas. Nanti kalau sudah selesai kalau sudah paham semua, kita akan memasuki tentang kepengurusan jenazah. Baik, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Nanti akan Ibu lanjut tentang kepengurusan jenazah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.